Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Hijriya, dan rekan saya Ate Siti Nur Anissa. Nah, di sini kami akan menjelaskan fitur-fitur, kode, dan database dari proyek kami. Dengan topik proyek yaitu website pesona tari tradisional Sulawesi, di mana ini merupakan penuntasan tugas pemrograman web. Baik, teman-teman, langsung saja kita ke inti videonya. Jadi, ini merupakan tampilan utama dari website kami. Selamat datang di Pesona Tari Tradisional Sulawesi, di mana kami menghadirkan sebuah website yang dirancang khusus untuk memperkenalkan pesona tari tradisional Sulawesi, sebuah wadah untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya, filosofi mendalam, dan nilai-nilai luhur yang tersimpan dalam setiap gerakan dan irama tariannya. Kami juga menyediakan wadah latihan menari dengan nama Sanggar Tari Tanawita yang akan menjadi wadah menimbah ilmu bagi orang-orang yang tertarik dengan tarian dan ingin mendalaminya. Di sini pada tampilan utamanya, kami menggunakan kode HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Langsung saja ke kodenya. Nah, ini merupakan kode yang kami gunakan, di mana ini merupakan link Bootstrap yang dimana kami gunakan untuk menghubungkan file CSS Bootstrap ke dokumen HTML-nya. Selanjutnya, ini merupakan kode CSS yang kami gunakan untuk mengatur ukuran, mengatur warna, dan juga mengatur jenis tulisan yang kami gunakan di dalam website kami. Nah, selanjutnya di sini ada tag navigasi. Ini merupakan juga kode dari Bootstrap yang kami gunakan untuk mengatur bagian navigasi dari halaman utama di website kami. Oke, selanjutnya di sini ini juga merupakan salah satu kode Bootstrap yang kami gunakan di mana pada bagian ini kami menggunakan kelas Allspace MD4 di mana ini merupakan bagian dari grid system Bootstrap yang berarti setiap kolom akan memiliki lebar 4 unit pada perangkat medium ke atas dan akan menyesuaikannya. Nah, di sini kami menggunakan tag A untuk mengarahkan pengguna jika menekan tombol tersebut akan mengarahkannya ke halaman Sulawesi Selatan dengan card title-nya yaitu Sulawesi Selatan. Oke, lanjut. Nah, di sini kami menggunakan tag A. Ini juga merupakan kode dari Bootstrap di mana BTN di sini maksudnya kelas utama untuk tombol Bootstrap-nya. Selanjutnya ada BTN Outline Dark. Ini maksudnya gaya tombol dengan warna garis hitam dan latar transparan. Selanjutnya ada style color beige. Ini maksudnya di sini kami menambahkan juga CSS untuk mengubah warna dari beige-nya, dari tombolnya. Oke, untuk bagian JavaScript-nya dan Bootstrap JavaScript-nya bisa dilihat dari link yang ada di bawah sini. Ini maksudnya untuk mengelola elemen popover atau tooltip agar posisi elemen tetap terlihat meskipun ada perubahan pada tata letak halaman. Selanjutnya pada baris ini maksudnya kami menggunakan ini untuk menghubungkan tombol dengan elemen yang dapat diperluas atau ditutup dengan menentukan elemen ID pada elemen ID yang akan dikontrol oleh tombol. Oke, selanjutnya di sini ada link tambahan dari JavaScript. Ini kami gunakan untuk menghubungkan file JavaScript eksternal yang dimana bisa digunakan untuk menambahkan logika interaktif seperti validasi formulir atau efek hover tambahan atau animasi. Oke, itu saja untuk halaman utamanya. Maksudnya tadi efek hover itu seperti ini. Jika kami mengarahkan kursor ke salah satu tombolnya maka akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita ke halaman Sulawesi Selatan. Salah satu tombol dari halaman utama tadi. Kodenya. Oke. Di sini kami menggunakan card dan menambahkan foto agar tampilannya seperti ini. Kodenya yaitu kami di sini menggunakan div class dengan Callspace MD4 seperti yang kami gunakan di halaman utama tadi. Bedanya di sini kami menambahkan image untuk tag image untuk menambahkan gambar di card-nya. Nah, jika kita menekan salah satu card-nya, maka akan muncul tampilan atau jendela seperti ini. Kodenya ada di sini. Selanjutnya kami memakai tag iframe untuk mengarahkan pengguna ke video YouTube yang sudah kami sediakan. Nah, kita beralih ke halaman informasi. Di halaman informasi ini kami menyediakan informasi tentang fasilitas yang ada di Sanggar Tari Tanawita dan pemilik dari atau pengelola dari Sanggar Tari Tanawita. Selanjutnya kita ke kontak. Nah, di kontak ini kami menyediakan informasi dari Sanggar Tari Tanawita ini. Beralih ke halaman pendaftaran atau form pendaftaran yang sudah kami sediakan. Nah, misalnya di sini kami mengisikan nama Hijriah, oke, tanggal lahir misalkan, dan jenis kelamin perempuan, alamat email, oke, nomor telepon, oke. Nah, seperti ini contohnya ketika pengguna menginputkan data-data mereka. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk rekan saya menjelaskan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ini sudah diisi ya, maka saya tekan daftar. Nah, akan tertampilkan teks pendaftaran berhasil. Di sini juga menampilkan dua tombol, yaitu tombol kembali ke halaman pendaftaran tadi dan tombol untuk lihat data pendaftaran. Ini merupakan kode dari halaman pendaftaran tadi. Nah, adapun kodenya yaitu kode blok ini merupakan kode yang menyimpan data dari formulir. Nah, data yang dikirim melalui metode POST simpan dalam variabel PHP. Lalu adapun query insert ke database-nya yaitu kode SQL untuk menambahkan data ke tabel pendaftaran disiapkan dengan insert into menggunakan nilai-nilai yang diterima dari form. Lalu untuk eksekusi, ini merupakan eksekusi dari query dan menampilkan hasilnya. Nah, setelah query disiapkan, eksekusi dilakukan menggunakan DBH query. Nah, jika berhasil, halaman menampilkan pesan pendaftar berhasil dengan tombol untuk kembali ke form atau melihat data pendaftar tadi. Nah, jika gagal, halaman menampilkan pesan kesalahan dengan rincian kesalahan yang terjadi. Di sini saya akan menekan tombol lihat data pendaftar. Ini merupakan tampilan dari data yang ada dari pendaftar-pendaftar sebelumnya. Bisa dilihat data yang terakhir ditambahkan yaitu Hijriah. Kode dari tampilan data tadi yaitu ini merupakan kode dari tampilan data di halaman tadi. Kode ini merupakan data dari database. Dengan koneksi ke database dilakukan menggunakan include koneksi PHP. Kemudian data pendaftar diambil dengan hasil query disimpan dalam variabel resource. Kode ini merupakan kode yang menampilkan data dalam tabel HTML. Data yang diambil dari database ditampilkan dalam tabel HTML menggunakan perulangan while. Adapun kode ini merupakan kode dari tombol aksi tadi. Setiap baris data memiliki dua tombol aksi yaitu edit mengarah ke halaman edit PHP, lalu hapus untuk mengarah ke halaman hapus.php. Nah, di sini saya ingin menambahkan data baru, saya tinggal mengklik tambahkan data, maka tertampil seperti ini. Misal saya isi, nah di sini saya simpan, maka data yang tadi saya tambahkan tertampil pada nomor 11 yaitu Siti. Kode ini menyimpan data dari formulir data yang dikirim melalui metode POST itu untuk menambahkan data ke tabel pendaftaran. Kode ini merupakan eksekusi query dan redirect. Kita kembali ke halaman proyek. Nah, setiap baris memiliki tombol aksi yaitu edit dan hapus. Di sini saya akan menguji coba tombol editnya. Maka tertampil seperti ini. Di sini saya akan merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Saya mengubah alamatnya menjadi, saya akan mengupdate data yang telah diedit. Data terakhir yang telah diedit, maka jenis kelaminnya berubah menjadi perempuan dan alamatnya berubah menjadi Samata. Jadi ini menampilkan keberhasilan dari kode edit. Kode ini merupakan kode yang mengambil data yang akan diedit. Data diambil ditampilkan dalam form HTML agar dapat diedit. Lalu blok kode ini merupakan memperbarui data ketika form dikirimkan melalui metode POST. Pada kode ini, data tersebut digunakan untuk memperbarui entry di baris data update pendaftaran. Kembali ke halaman proyek, maka di sini saya akan menghapus data nomor ke-10. Maka tombol aksi ini menampilkan pop-up, maka saya akan klik OK. Maka penghapusan berhasil. Ini merupakan kode dari tombol aksi hapus, di mana kode ini mendapatkan ID dari URL untuk menentukan data yang akan dihapus, lalu menyusun query delete from pendaftaran where ID. Kode ini menggambarkan eksekusi dan responnya. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman tampilan data, dan jika gagal menampilkan pesan kesalahan. Itulah tadi gambaran project kelompok kami. Adapun database SQL-nya yaitu ini merupakan database yang kami gunakan, di mana yang pertama itu berisi ID, kolom ID yang sebagai kunci utama atau primary key untuk mengidentifikasi setiap entry secara unik. Yang kedua yaitu kolom nama berisi nama pendaftar dengan tipe data varchar yang memiliki panjang maksimum 100 karakter. Yang ketiga yaitu kolom tanggal lahir, menyimpan tanggal lahir pendaftar dengan tipe data date. Kolom keempat yaitu kolom jenis kelamin, yang menyimpan informasi jenis kelamin pendaftar. Tipe datanya adalah enum, yang membatasi nilai hanya pada dua pilihan, laki-laki atau perempuan. Kolom alamat. Nah, ini menyimpan alamat pendaftar dengan tipe data teks yang dapat memuat teks panjang. Kolom email yang menyimpan alamat email pendaftar dengan tipe data varchar hingga 100 karakter. Kolom nomor telepon yang menyimpan nomor telepon dengan tipe data varchar hingga 20 karakter. Itulah tadi penjelasan mengenai proyek akhir kami dari kelompok 7. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.